semalang-malangnya manusia, sesial-sialnya, secelaka-celakanya manusia, sesungguhnya adalah mereka yang sudah kenal Kristus, yang sudah ditolong oleh kuasa Tuhan, berharap pada Tuhan, dan pengharapannya benar-benar nyata, dijawab oleh Tuhan. Berdoa, berharap, dijawab oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan selama hidup ini. Tapi hanya berhenti sampai situ saja. Itu adalah orang yang paling sial, paling celaka, dan paling malang. Shalom saudaraku. Saudara, 1 Korintus 15 ayat 19 merupakan satu ayat yang saya sudah berulang kali bacakan dan sampaikan dalam berbagai khotbah, dalam berbagai pelajaran yang lalu-lalu. Saya sering akan membacakan ayat ini, kemudian menjelaskan akan maknanya. Nah, kemarin di dalam sebuah khotbah yang saya sampaikan di gereja, saya juga menyitir akan satu ayat ini. Tapi rupa-rupanya ada juga jemaat yang belum paham, tidak bisa menangkap akan inti dari message firman Tuhan 1 Korintus 15 ayat 19 yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini. Saya ingin ngajak Anda untuk fokus di satu ayat ini, dan kita akan bedah pelan-pelan, dan kita akan tangkap akan inti message-nya. Saudara, saya bacakan ya, 1 Korintus 15 ayat 19. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Saudaraku, ayat ini kuat. Ayat ini merupakan sebuah kebenaran yang seharusnya menjadi pegangan dari setiap anak-anak Tuhan. Jadi, saudara yang mendengarkan akan perenungan firman dalam Suara Gembala hari ini, pegang ayat ini. Coba ya, pelan-pelan kita bedah saudara ya, kalimat demi kalimat. Diawali dengan kata jikalau. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja. Apa yang dimaksud hidup ini saja? Yaitu hidup sementara. Firman Tuhan katakan bahwa umur manusia itu 70, kalau kuat 80, selebihnya adalah kesusahan gitu ya. Rata-rata manusia itu usianya antara 70-80, tapi ada yang di atas 80 tapi sudah lemah fisiknya. Jadi susah gitu ya, sakit-sakitan. Ya, ada juga yang kuat, saudaraku, itu perkecualian, tapi rata-rata begitu. Nah, itulah hidup sementara. Kita tahu bahwa kita lahir, kemudian beranjak menjadi remaja, beranjak dewasa, ketemu jodoh, menikah, bekerja, memenuhi kebutuhan rumah tangga, memenuhi kebutuhan anak-anak yang dikaruniakan, sampai kemudian menginjak akan masa lanjut usia, lansia, saudara. Ya, meskipun lansia harus tetap semangat, saudara ya, tidak boleh loyo. Tapi kita semua tahu bahwa suka tidak suka, sekuat apapun juga, kita itu nanti akan selesai dengan hidup yang sementara. Itu yang dibahas oleh Paulus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja, hidup sementara yang 70, 80 atau bahkan 90 tahun ini saja, menaruh pengharapan pada Kristus. Jadi berharap pada Kristus itu tentunya tidak salah. Kita berharap pada Tuhan Yesus dalam hidup sementara ini. Contohnya apa? Kalau kena persoalan, saudaraku ya, saudara yang bekerja, berbisnis, kena masalah keuangan,
kita datang pada Tuhan Yesus. Bukankah Yesus adalah solusi, Yesus adalah jawaban dari segala persoalan kita. Kita datang pada Kristus dan berdoa berharap, Tuhan tolong, beri solusi, beri jalan keluar atas kegoncangan akan usaha yang aku kelola ini. Itu nggak keliru, saudaraku. Itu berharap pada Kristus untuk hidup ini, ya, nggak salah. Dan saya percaya, karena Tuhan itu hidup, Tuhan itu nyata, Tuhan itu maha kasih dan maha kuasa, dia gembala yang baik, maka pasti pertolongan akan datang. Ya, saudara bisa bersaksilah bagaimana ketika kita dalam satu persoalan, dalam satu masalah, Tuhan tolong. Dan itu indah, saudaraku. Bukan saja dalam usaha, misalnya sakit penyakit, kita bisa berdoa. Kan kemudian Tuhan tolong dengan berbagai macam cara. Entah ketemu dokter yang pas, yang cocok, yang bisa mengobati penyakit kita. Atau ada teman yang kasih obat herbal yang ketika kita minum dan ternyata kita sembuh, berbagai kesaksian. Ada juga yang mujizat, saudaraku. Nah itu bukan sesuatu yang mustahil, karena firman jelas katakan bagi Tuhan nggak ada yang mustahil, bagi orang yang percaya nggak ada yang mustahil. Saya lihat mata kepala bagaimana orang buta melihat hanya karena didoakan. Saya menyaksikan bagaimana orang lumpuh berjalan hanya karena didoakan. Jadi persoalan apa saja, termasuk sakit penyakit, mujizat bisa terjadi. Entah melalui pertolongan dokter yang tepat, obat-obat yang tepat, ataupun melalui mujizat langsung, saudaraku. Nah, jadi berharap kepada Kristus untuk masalah-masalah yang kita hadapi dalam hidup ini, itu nggak salah. Tetapi ada kata saja. Artinya apa? Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus. Jadi pengharapan pada Kristus itu berhenti pada hidup yang sementara. Berhenti pada persoalan-persoalan, kita berharap Tuhan tolong hanya ketika kita di dalam hidup ini saja. Maka, ya setelah koma di situ, saya saksikan ayatnya ya. Maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Nah ini perlu saudaraku kita dalami ini ayat ini. Siapa orang yang paling malang dari segala manusia menurut Rasul Paulus? Nah di dalam firman yang disampaikan, kita tahu Rasul Paulus diurapi Roh Kudus ketika dia menulis akan ayat ini. Dan Roh Kudus berbicara kepada kita sekaliannya. Roh Kudus adalah Roh Allah. Jadi ini firman Allah, saudaraku. Orang yang paling malang, malang itu apa sih? Malang itu sial, saudara. Malang itu celaka. Saya sering guyon dengan mengatakan, siapa orang yang paling sial? Orang bilang, sudah jatuh ketimpa tangga, diteriakin maling, dikejar anjing gila, digebuki, tangkap polisi, masuk penjara. Padahal tidak melakukan apa-apa. Itu seperti itulah kira-kira orang yang malang, sial. Apakah itu, saudaraku? Orang yang kena masalah bertubi-tubi itu adalah orang yang paling malang? Tidak, saudaraku. Menurut Paulus, semalang-malangnya manusia, sesial-sialnya, secelaka-celakanya manusia, sesungguhnya adalah mereka yang sudah kenal Kristus, yang sudah ditolong oleh kuasa Tuhan, berharap pada Tuhan dan pengharapannya benar-benar nyata dijawab oleh Tuhan. Berdoa, berharap dijawab oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan selama hidup ini. Tapi hanya berhenti sampai situ saja, itu adalah orang yang paling
sial, paling celaka, dan paling malang. Melampaui orang yang tadi saya katakan sudah jatuh ketimpa tangga, digigit anjing gila, ditangkap polisi, digebuki. Bukan saudaraku. Bukan orang seperti itu. Orang yang kena problem bertubi-tubi, kita bilang, aduh ini orang yang paling malang dari segala manusia. Enggak. Ada yang lebih malang, yaitu orang yang sudah merasakan kasih Tuhan, ditolong Tuhan, kuasa Tuhan sudah bekerja, tapi ternyata pengharapannya hanya stop sampai hidup yang sementara ini saja. Nah saudara, saya selama melayani Tuhan, ketemu dengan jenis orang-orang seperti ini. Yang dibicarakan, yang dipikirkan itu cuma hidup saat ini. Sungguh loh, aku ikut Tuhan nyata, aku ditolong, bisnisku diberkati, sekarang aku sukses. Berhenti sampai di situ saja. Itu nggak salah, saudaraku. Itu nggak salah. Tapi itu saja yang dipikirkan. Padahal usia semakin bertambah dan suatu saat semuanya akan kita tinggalkan. Saudaraku, yang sementara versus atau lawan yang kekal. Yang sementara ini sangat singkat, saudara. Ayub berkata, hidup kita ini singkat dan berlalunya terburu-buru. Cepat sekali hari-hari itu lewat dan kita semakin dekat dengan selesai tugas di bumi. Masih ada. Nah, di sini kalau saudara baca yang perikop dari 1 Korintus 15 ini adalah tentang kebangkitan Kristus dan juga kebangkitan kita orang-orang yang menjadi milik Kristus. Jadi kita ini punya pengharapan bukan stop sampai hidup yang sekarang ini atau hidup sementara ini. Tapi kita ini punya pengharapan kekal, yaitu pada waktu Tuhan Yesus datang, kalau aku sudah mati maka aku akan dibangkitkan dan mengenakan tubuh kemuliaan sama seperti tubuh Tuhan. Dan aku akan bersatu dengan Kristus selama-lamanya tak terpisahkan lagi. Itu pengharapan utama sebagai umat tebusan, sebagai anak-anak Allah, sebagai orang yang menjadi milik Kristus. Nah, kalau saudara balik bertanya, loh kalau gitu Pak Pendeta, kalau misalnya sakit berdoa apa enggak? Ya berdoa, saudara. Kalau Pak Pendeta kena masalah enggak berseru-berseru, berharap atau enggak berharap juga. Dan yakin Tuhan pasti akan campur tangan dan tolong. Karena aku berharap bukan hanya kekekalan, tetapi aku juga berharap untuk hidup sementara. Tapi aku enggak mau jadi orang yang paling celaka, paling sial, paling malang dari segala manusia. Yaitu kalau yang aku pikirkan, yang aku harapkan hanya pertolongan Tuhan saat ini saja. Tidak. Saya punya pengharapan, yaitu bahwa setelah aku selesai tugas, setelah aku nanti meninggal dunia, ada waktunya Tuhan datang. Dan tidak lama lagi dia akan datang. Dia akan membangkitkan akan diriku yang sudah mati ini. Dan aku akan mengenakan tubuh kemuliaan. Sama seperti tubuh Tuhan Yesus setelah dia bangkit dari antara orang mati. Menguasai segala sesuatu. Suatu tubuh yang tidak bisa berbuat dosa. Tubuh yang mengatasi dan menguasai segala sesuatu. Nah, saudaraku, ini pengharapan yang lengkap. Jangan sampai saudara keliru berharap pada Kristus hanya untuk dalam hidup ini saja. Ada kata saja. Ya, nanti jadi orang yang paling malang, paling sial, paling celaka dari segala manusia. Tapi alangkah bahagianya kita dalam hidup ini, kita berharap pada Kristus. Setiap persoalan kita bawa datang pada Tuhan. Nyatakanlah segala keinginanmu dalam doa dan ucapan syukur, ya kan? Berharaplah kepada Dia dalam segala perkara. Tetapi kalau aku nanti selesai dengan hidup ini,
ada kebangkitan orang mati. Itulah pengharapan yang Tuhan katakan, pengharapan orang-orang beriman. Jadi pengharapan kita tidak hanya sampai yang sementara ini, saudara. Tidak, sampai kekal selama-lamanya. Nah, kalau kita masih hidup waktu Tuhan datang, nah itu 1 Tesalonika 4 ayat 16-17 ya, 15, 16, 17. Itu ada. Jadi pada waktu sangkakala Allah ditiup oleh malaikat, kemudian penghulu malaikat berseru, maka Tuhan akan turun dari sorga dan yang mati dalam Kristus akan dibangkitkan. Kita yang masih tinggal hidup pada waktu Tuhan datang, kita akan diubahkan dan kita akan mengenakan tubuh kemuliaan dan kita akan diangkat menyongsong Tuhan di udara. Itu iman kita, itu pengharapan kita, saudaraku. Alangkah malangnya orang yang sudah kenal Kristus tapi pengharapannya hanya untuk urusan-urusan sementara. Betapa indahnya kehidupan kekal selama-lamanya bersama Tuhan. Biar itu menjadi kesukaan kita. Bahkan melampaui akan kesukaan sementara. Yang pengharapan sementara yang dalam kita jalani dalam hidup ini. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.